Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Yusuf, NPM 2301110190053. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana biostarter itu dibuat. Nah, pertama-tama saya ingin membagikan kepada teman-teman apa itu biostarter. Biostarter sendiri, menurut definisinya sendiri adalah suatu cairan yang dimana cairan itu dapat membuat suatu kondisi perairan menjadi perairan yang ideal untuk tumbuh kembang ikan. Nah, biasanya si biostarter ini isinya ada bakteri. Nah, bakteri ini dihasilkan dari proses-proses tertentu. Nah, teman-teman, biostarter ini juga ada banyak macamnya. Ada biostarter untuk pertanian, ada biostarter untuk peternakan, dan ada biostarter untuk perikanan. Yang saya jelaskan di sini adalah biostarter untuk perikanan. Nah, untuk perikanan sendiri, biostarternya itu cair. Nah, biostarter ini biasanya memerlukan 3 komponen bahan. Yang pertama itu bahan untuk makannya bakteri, yaitu karbohidrat. Yang kedua, bakterinya itu sendiri biasanya dihasilkan dari terasi ataupun dari bibit EM4. Nah, terus yang ketiga itu air. Nah, yang pertama, cacah karbohidratnya. Jadi biasanya yang dipakai itu gedebong pisang, kulit pisang, air cucian beras, ataupun singkong dan sebagainya. Biasanya juga ada pembudidaya yang memakai daun talas atau batang talas. Nah, ini dicacah kecil-kecil supaya gimana caranya ntar bakterinya tuh bisa makan si karbohidrat itu secara mudah gitu. Terus yang kedua itu campurkan dengan air. Nah, campurkan dengan air itu ala kadarnya ya. Biasanya pakai botol atau enggak pakai dirigen gitu. Nah, biasanya juga untuk berikut biasanya juga si botol ini ada dikasih lubang biar ada udara yang masuk ataupun keluar kayak gitu. Terus juga harus disediakan juga bakteri starter yang bibitnya biasanya diambil dari EM4 atau enggak terasi. Terus gimana cara bikinnya? Cara bikinnya itu yang pertama itu ya dicacah tadi, terus juga dicampurkan dengan air, terus dicampurkan dengan bakteri starter. Ini kadarnya atau porsinya itu apa ya istilahnya? Ukuran untuk bahan-bahan itu tergantung pembudidaya itu sendiri bagaimana efektifnya. Biasanya karbohidrat itu lebih banyak daripada air itu lebih banyak dari karbohidrat, dan karbohidrat itu pertengahan. Nah, untuk bakteri starter itu biasanya sesuai keinginan kita. Kadang juga ada pembudidaya yang memakainya itu menurut resepnya masing-masing. Jadi nanti ketika kita udah bikin biostarter ini, kita harus tahu nih apa yang biostarter resep mana yang paling efektif untuk ikan kayak gitu. Nah, jadi untuk porsi bahan-bahan ini sesuai pembudidaya itu, kehendak pembudidaya. Terus yang terakhir itu dicampurkan dengan bibit bakterinya, dikocok atau diratakan lah gitu dalam botol atau dalam dirigen. Tapi itu belum dilubangin ya si tutupnya, maaf. Jadi terus udah itu, dan si botol atau dirigennya itu disimpan di dalam keadaan suhu hangat atau suhu ruangan kayak gitu. Nah, setelah 7 hari ini biasanya pas kita buka botolnya itu bakalan keluar suara seperti gas yang keluar gitu, karena tekanan udara di sana gitu. Terus juga biasanya juga setelah di 7 hari ini bakteri starter siap digunakan. Nah, gimana cara ngegunainnya? Biasanya tuh kalau pembudidaya gimana resepnya sendiri sih. Jadi sesudah 7 hari ini si cairan bakteri starter ini atau biostarter ini biasanya langsung dimasukin ke dalam kolam atau enggak ke dalam akuarium. Kira-kira seperti itu aja cara pembuatan dari bakteri starter. Terima kasih setelah menyaksikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.